Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah koneksi antar materi pada modul 3.2 pada pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Perkenalkan, nama saya Arif Mafatia Karim dari SMK Al-Kafah Kepanjen dengan fasilitator Ibu Dr. Anda Sri Suweni dan pengajar praktek Ibu Susana Eka Dewi. Adapun tujuan pembelajaran pada topik kali ini adalah CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul yang didapatkan sebelumnya. Sedangkan berikut adalah pertanyaan pemandu pada kegiatan modul 3.2. Yang pertama adalah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang manajer yang menggunakan pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengidentifikasi aset atau sumber daya tersebut untuk menggali setiap potensi yang ada demi mencapai tujuan pembelajaran, di mana sekolah sebagai ekosistem pendidikan. Sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lain sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras. Terdapat dua pendekatan yang digunakan untuk mengelola sumber daya. Yang pertama adalah pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, dan yang kedua adalah pendekatan berbasis kekuatan atau aset. Adapun contoh pendekatan berbasis kekurangan adalah fokus pada masalah, mengidentifikasi kekurangan, fokus mencari bantuan, serta mengatur kelompok yang melaksanakan proyek. Sedang contoh pada pendekatan berbasis kekuatan diantaranya fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan, serta melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Pada pendekatan ABCD atau Asset Based Community Development yang selanjutnya akan kita sebut dengan pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA, menekankan dan mendorong komunitas untuk dapat memperdayakan aset yang dimilikinya serta membangun keterkaitan dari aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna. Bisa kita contohkan dengan pengelolaan sumber daya yang dikelola dengan tepat akan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Pada modul kali ini kita dijelaskan tentang 7 pemetaan aset. Yang pertama, modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal politik, modal lingkungan atau alam, modal agama atau budaya, serta modal finansial. Ketujuh aset tersebut saling terkait satu sama lain guna untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Sekolah merupakan sebuah ekosistem pendidikan yang memiliki interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Dalam hal ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi ekosistem sekolah. Di antaranya faktor biotik meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan unsur hidup seperti manusia. Contohnya adalah murid, kepala sekolah, TU, guru, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah faktor abiotik, meliputi segala sesuatu yang non-hidup seperti anggaran, sarana prasarana, kurikulum, peraturan, dan penegakan kedisiplinan. Poin yang kedua adalah hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas, karena setiap sumber daya akan dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam mendukung proses pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Terdapat 7 modal aset yang biasanya digunakan untuk mendukung proses pembelajaran menjadi berkualitas. Berikut adalah contoh pengelolaan sumber daya yang akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Misalnya, suatu sekolah akan menggelar gelar karya P5. Sekolah tersebut bisa memanfaatkan aset-aset atau modal yang ada. Yang pertama adalah modal manusia. Gelar karya P5 bisa dilaksanakan dengan kolaborasi antara siswa, guru, orang tua siswa, dan warga sekolah lainnya. Kedua adalah modal fisik.
Gelar karya P5 bisa memaksimalkan sarana prasarana yang ada di sekolah, misalkan aula, lapangan, meja, kursi, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah modal lingkungan atau alam. Siswa bisa menggunakan bahan-bahan di sekitar lingkungan untuk mendukung proyek P5. Yang keempat adalah modal sosial. Modal sosial bisa menunjang pelaksanaan gelar karya P5, misalkan adanya kolaborasi dan kerjasama yang baik antar warga sekolah. Selain itu, rasa peduli, rasa memiliki, dan kekeluargaan tentunya. Yang kelima adalah modal agama dan budaya. Produk kebudayaan di lingkungan siswa bisa menjadi salah satu penilaian untuk mendukung gelar karya P5, misalkan wayang kulit, tari-tarian, lagu Jawa, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah modal politik, di mana adanya relasi yang baik antara pihak sekolah dengan lembaga di luar sekolah bisa menunjang pelaksanaan gelar karya P5, misalnya untuk mendukung finansial dari dana sponsor. 7. Modal finansial. Kita bisa memanfaatkan beberapa modal finansial untuk mendukung pelaksanaan gelar P5, misalnya penggunaan dana BOS, kas kelas, iuran komite, sponsor, dan lain sebagainya. Pada pertanyaan yang ketiga, contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul yang lainnya. Pertama, terkait modul 3.2 dengan modul 1.1. Terkait dengan materi yang dipelajari di modul 3.2 akan mendukung terciptanya pembelajaran yang berpihak kepada siswa, sehingga potensi siswa akan tergali secara maksimal. Selanjutnya, modul 3.2 dengan modul 1.2. Tantangan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya akan mendukung peran guru, khususnya peran guru sebagai pemimpin pembelajaran yang akan mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Selanjutnya, keterkaitan antar modul 1.3 adalah tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya akan membekali seorang guru untuk memanfaatkan aset yang ada sekitarnya untuk mencapai visi yang diimpikan. Sedangkan keterkaitan antara modul 1.4 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya akan mendukung terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah. Selanjutnya, keterkaitan dengan modul 2.1 pendekatan berbasis aset yang dipelajari pada modul 3.2 akan membekali guru dalam mengidentifikasi aset-aset di sekitarnya dalam mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Sedangkan keterkaitan dengan modul 3.2 di mana seorang guru sebagai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya harus berada dalam kesadaran penuh atau mindfulness dan menggunakan kompetensi sosial emosionalnya dalam memanfaatkan semua aset yang ada di sekitarnya. Pun keterkaitan modul 2.3 dalam identifikasi aset, guru bisa menerapkan praktek coaching bersama dengan warga sekolah yang lainnya. Sedangkan untuk modul 3.1 adalah tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya akan mendukung peran seorang guru atau kepala sekolah untuk membuat sebuah keputusan, apalagi jika keputusan itu berhubungan dengan beberapa aset yang dimiliki sekolah, baik aset biotik maupun abiotik. Pertanyaan yang keempat adalah ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah mengikuti modul ini. Adapun sebelum pembelajaran modul 3.2 dalam kegiatannya saya sering berfokus pada kekurangan atau masalah tanpa melihat potensi dan kekuatan yang mendukung. Dan setelah mempelajari modul 3.2 banyak yang terjadi perubahan pada saya. Salah satunya adalah pola pikir atau mindset, di mana sekarang saya lebih mengedepankan cara berpikir berbasis kekuatan atau aset. Ternyata cara berpikir ini jauh lebih efektif karena akan berfokus pada kelebihan yang komunitas miliki sehingga dapat mengoptimalkannya. Demikian pembahasan pada modul 3.2. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.